Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat siang, selamat jumpa kembali bersama saya. Gimana anak-anak, sehat semuanya? Alhamdulillah sehat Pak. Seperti biasa, saya di sini sebagai guru pelajaran ilmu tafsir. Ya, mungkin wajar karena ini di jam rawan mata tunduh, ngantuk, maka susah lah. Itu kebiasaan ya, biasaan anak-anak ya kayak gitu jadi ngantuk. Mungkin sebelum kita mulai kita baca doa dulu yang akan dipimpin oleh Bapak itu yang oleh Saudara Aditya. Silahkan. Ya, baik Pak Guru, terima kasih. Mari kawan-kawan, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya mari kita mengawali dengan pelajaran kali ini dengan membacakan surat Al-Fatihah bersama-sama. Ala hadiniyah wa ala kulli antin sholihah ila hadratin nabiyil mustafa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Pak Aditya, Saudara Aditya yang sudah membantu Bapak. Mungkin di sini saya akan membawakan pelajaran ilmu tafsir tentang ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah dalam Al-Quran. Sebelumnya mungkin anak-anak semuanya sudah pernah mendengar ya ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran itu ternyata dibagi menjadi dua bagian. Ada ayat-ayat Al-Quran yang Makkiyah, bangsa Makkiyah, dan ada juga yang Madaniyah. Maka di sini kebetulan saya akan membawakan pelajaran ilmu tafsir tentang ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah dalam Al-Quran. Baik, selanjutnya kompetensi dasar. Dalam kompetensi dasar, sebelumnya mohon dipahami dan dimengerti karena nanti mungkin akan ada tugas ataupun soal pertanyaan supaya bisa dipahami dan agar kita lebih mudah untuk menjawabnya. Pertama ada kompetensi dasar. Satu, menghayati ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Itu kenapa kita harus menghayati ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah ya. Tentu anak-anak sudah tahu ayat yang terdapat dalam Al-Quran, surat-surat yang terdapat dalam Al-Quran. Ternyata itu terbagi menjadi dua, ada ayat yang Makkiyah dan Madaniyah. Perlu kita hayati karena ternyata dalam Al-Quran banyak kandungan dan banyak kisah-kisah dan juga justru kejadian-kejadian yang ada di muka bumi ini ataupun yang terdapat pada diri kita itu ternyata di dalam Al-Quran sudah terdapat di dalam Al-Quran. Maka perlu kita hayati dan perlu kita telaah bersama-sama. Kedua ada menunjukkan sikap disiplin dan responsif. Kita harus disiplin terutama dalam membaca ayat-ayat Al-Quran karena kita kan hidup di muka bumi ini hanyalah sementara. Maka alangkah baiknya kita itu harus mempunyai hancat tadarus. Kita harus mempunyai walaupun baru berapa surat ataupun berapa ayat atau bahkan ada yang sudah sebulan sekali hatam Al-Quran. Selanjutnya ketiga menerapkan konsep Makkiyah dan Madaniyah dalam Al-Quran. Dan yang keempat menalar secara mandiri untuk membedakan keduanya. Kenapa perlu kita ketahui, kenapa kita harus menalar secara mandiri? Karena agar kita tahu mana surat Makkiyah, mana surat Madaniyah. Karena dari masing-masing Makkiyah dan Madaniyah itu terdapat perbedaan. Seperti apa surat Makkiyah dan seperti apa surat
madaniyah. Maka perlu kita telaah, perlu kita menalarnya agar kita mengetahui ketika kita membaca surat Al-Quran dalam surat-surat, oh ini adalah surat Makkiyah, oh ini adalah surat Madaniyah. Mungkin sejauh ini banyak anak-anak yang sudah paham ya, dan mungkin ada juga yang belum paham. Selanjutnya ada peta konsep. Peta konsep itu sebenarnya cuma kerangka, maksudnya pembagian-pembagian. Peta konsep Makkiyah dan Madaniyah. Pertama, pengertian Makkiyah dan Madaniyah. Dalam pengertian Makkiyah dan Madaniyah itu ada 3 bagian. Pertama ada tempat turun, kedua ada waktu turun, dan ketiga ada objek. Selanjutnya yang kedua, karakteristik masing-masing. Apa itu karakteristik masing-masing? Maksudnya karakteristik Makkiyah dan Madaniyah. Itu karakteristik Makkiyah dan Madaniyah itu mendapati ada 2 bagian, ada simai nakli dan ada kiasi ijtihadi. Dan selanjutnya yang ketiga, klasifikasi surat. Yaitu klasifikasi surat Makkiyah dan Madaniyah terdapat 3 bagian. Pertama ada surat Makkiyah, kedua ada surat Madaniyah, dan ketiga ada surat khilafiyah. Dan yang terakhir, hikmah mempelajarinya. Apa itu hikmah mempelajarinya? Dari hikmah kita mempelajari surat bangsa Makkiyah dan Madaniyah, pertama kita ada alat bantu tafsir, dan yang kedua ada sarana dakwah. Selanjutnya pengantar. Mungkin untuk pengantar ini ada 3 bagian. Mungkin anak-anak ada yang sudah tahu dan mungkin juga ada yang belum tahu. Pertama, para ulama sudah sepakat bahwasannya Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Kenapa ayat Al-Quran tidak diturunkan secara langsung 30 juz? Ya mungkin itu kehendak Allah lah, kita nggak tahu ya. Karena yang sudah kita ketahui, pertama Allah menurunkan Al-Quran kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika kalau nggak salah di Gua Hiro ya, yaitu surat yang pertama diturunkan oleh malaikat Jibril, oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi, kepada Nabi Muhammad itu yaitu surat Al-A'la, Iqra bismillahirrahmanirrahim ladzi khalaq. Dan selanjutnya hijrah Nabi menjadi batas penting antara ayat Makkiyah dan Madaniyah. Nabi pernah hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu adalah batas yang sangat penting. Pentingnya hijrahnya Nabi dari Makkiyah ke Madinah, yaitulah proses turunnya ayat Al-Quran Madinah, bangsa Makkiyah dan Madaniyah. Dan selanjutnya perbedaan kondisi sosial Makkah dan Madinah memengaruhi isi dan gaya dakwah. Yaitulah jadi terjadilah kondisi sosial Makkah ketika Makkah dan Madinah itu mempengaruhi isi dan gaya dakwahnya. Selanjutnya pengertian. Di sini ada Makkiyah, ada Madaniyah. Dari tadi kita membahas Makkiyah dan Madaniyah, sedangkan kita tidak mengetahui apa itu surat bangsa Makkiyah, apa itu surat bangsa Madaniyah. Surat Makkiyah itu adalah surat atau ayat yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Jadi perlu kita ketahui para ulama mengemukakan 3 perspektif dalam mendefinisikan terminologi Makkiyah dan Madaniyah, yaitu terbagi menjadi 3 bagian. 1 ada waktu turun, zaman an-nuzul. 2 ada tempat turun atau makan an-nuzul. Ketiga ada objek pembicaraan atau mukhatab.
Apa itu surat bangsa Makkiyah? Yang pertama, perspektif penentuan waktu turun. Perspektif pada masa turun, para ulama mendefinisikan keduanya terminologi di atas sebagai berikut. Apa itu Makkiyah, apa itu Madaniyah? Dalam bahasa Arabnya, Makkiyah adalah, surat bangsa Makkiyah adalah manazala qoblal hijrati wa ingkana bighairi Makkata. Jadi surat yang turun sebelum hijrah Nabi ke Madinah, itu surat yang bangsa Makkiyah. Apa surat yang bangsa Makkiyah, Madaniyah? Surat yang bangsa Madaniyah itu adalah manazala badal hijrati wa ingkana bighairi Madinah. Jadi kalau Madaniyah itu ayat atau surat yang turun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Perlu kita ketahui bahwasannya meskipun, jadi bukan berarti surat bangsa Makkiyah itu turunnya di kota Mekah, bukan. Surat bangsa Madaniyah itu turunnya di kota Madinah, bukan. Dan ternyata kebalikannya. Surat bangsa Makkiyah turunnya di Madinah, surat bangsa Madaniyah turunnya di Mekah. Di antaranya seperti itu. Jadi Makkiyah itu sebelum Nabi hijrah ke Madinah, kalau Madaniyah itu sesudah setelah Nabi hijrah ke Madinah. Jadi dengan demikian berarti kita telah mengetahui apa itu surat bangsa Makkiyah dan apa itu surat bangsa Madaniyah. Yang kedua ada perspektif tempat turun. Apa itu tempat turunnya? Kalau tempat turun bangsa Makkiyah dan Madaniyah, kalau Makkiyah itu bima kata manazala bima kata wa ma jawaroha kamina wa arafata wa hudaybiyah. Apa itu Madaniyah? Perspektif tempat turun. Manazala bil madinati wa ma jawaroha ka uhudin wa kuba wa sul'a. Maksudnya surat bangsa Makkiyah kalau menurut perspektif tempat turun adalah ayat-ayat yang turun di Mekah dan sekitarnya seperti di Mina, di Arafah, dan di Hudaybiyah. Itu menurut perspektif tempat turun. Kalau Madaniyah, yaitu ayat-ayat yang turun di Madinah dan sekitarnya seperti di Uhud, di Kuba, dan di Sul'a. Jadi tempat turun, waktu turun itu beda-beda. Yang terakhir ada objek pembicaraan atau mukhotob. Apa itu objek pembicaraan Makkiyah dan Madaniyah? Para ulama mendefinisikan bahwasanya sebagai berikut. Maka nakhito bali ahli makata, kalau bangsa Madinah itu maka nakhitoban li ahli Madinah, kalau bangsa Makkiyah itu maka nakhitoban li ahli makata. Menurut objek pembicaraan atau mukhotob, Makkiyah adalah ayat-ayat yang menjadi khitab bagi orang-orang Makkah, dan Madaniyah adalah ayat-ayat yang menjadi khitab bagi orang-orang Madinah. Jadi bangsa Makkiyah itu dikhitabkan bagi orang-orang Mekah dan bangsa Madaniyah itu dikhitabkan bagi orang-orang bangsa Madinah. Dari definisi di atas yang tadi yang sudah kita jelaskan bahwasannya dirumuskan para ulama berdasarkan asumsi bahwasannya kebanyakan ayat Al-Quran dimulai dengan ungkapan ya ayyuhan nas, yang menjadi kriteria Makkiyah itu ya ayyuhan nas, dan yang diungkapkan menjadi kriteria Madaniyah itu ya ayyuhalladzina. Jadi kalau surat bangsa Makkiyah itu diawali dengan ya ayyuhan nas, kalau surat bangsa Madaniyah mah diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Mungkin sebelum kita lanjut, apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau bolehkah saya bertanya? Saudara Aditya?
Saudara Aditya, kemana nih Saudara Aditya? Ya Pak, ada Pak, hadir Pak. Saudara Aditya, ini murid paling bandel nih di kelas Bapak. Kerjaannya tidur, kalau nggak tidur bolos. Bapak ingin bertanya nih, Saudara Adit, apa perbedaannya Makkiyah dan Madaniyah? Makkiyah itu ayat Allah yang diturunkan di kota Mekah, dan Madaniyah itu ayat Allah yang diturunkan di kota Madinah. Kurang tepat. Jadi begini lebih tepatnya, kalau surat Makkiyah itu turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah, kalau Madaniyah itu turun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Makanya belajar, Aditya, jangan gadang terus. Ya, ya Pak Guru, makasih. Baik, kita lanjutkan ya selanjutnya. Baik Pak. Selanjutnya pengertian metode penentu. Apa itu metode penentu? Metode penentu yaitu metode penentu terbagi menjadi dua. Ada sima'in nakli, ada kiasi ijtihadi. Jadi para ulama merumuskan menjadi dua pedoman dasar yang menentukan ayat bangsa Makkiyah dan ayat bangsa Madaniyah. Pertama ada metode sima'in nakli, yang kedua ada kiasi ijtihadi. Metode sima'in nakli itu adalah penukilan riwayat. Maksudnya penukilan riwayat itu adalah yang didasarkan atas riwayat sahih atau nakli dari para sahabat yang hidup dan yang mempelajarinya pada saat turunnya wahyu itu. Apa itu kiasi ijtihadi? Kalau kiasi ijtihadi itu adalah merupakan langkah atau berdasarkan analisis ciri-ciri ayat atau surat. Jadi setelah kita mengamati langkah selanjutnya dari metode yang pertama, yaitu dari sima'in nakli. Setelah tidak kita mengetahui atau tidak ada tanda-tanda sima'in nakli, maka kita pakai metode yang kedua. Apa metode yang kedua? Yaitu kiasi ijtihadi. Kiasi ijtihadi itu adalah dari metode yang pertama, yaitu langkah selanjutnya, yaitu ketika sudah tiada lagi riwayat yang menjelaskan apakah suatu surat ini bangsa Makkiyah atau surat ini termasuk bangsa Madaniyah. Jadi menurut kiasi ijtihadi itu kita harus analisis dulu ciri-ciri ayatnya seperti apa, bagaimana Makkiyah itu seperti apa, Madaniyah itu ciri-cirinya seperti apa. Jadi maka perlu kita ketahui ciri-ciri surat bangsa Makkiyah dan surat bangsa Madaniyah. Baik, selanjutnya ciri-ciri surat Makkiyah. Ciri-cirinya diantaranya yaitu ajakan kepada tauhid dan hari akhir, atau yang biasa disebut mengandung surat ayat sajadah. Seperti apa? Terdapat dalam surat An-Nahl, Al-A'raf, Al-Isra, Maryam, dan Al-Furqan, dan yang lainnya. Itu ciri-ciri surat bangsa Makkiyah, yaitu terdapat ayat sajdah. Selanjutnya kisah para nabi. Kisah para nabi dan umat terdahulu. Jadi ciri-cirinya surat bangsa Makkiyah itu, di dalamnya terdapat kisah-kisah nabi dan umat terdahulu. Sebagai apa? Yaitu pengingat tentang akibat orang-orang yang mendustakan ajaran Rasul, sekaligus sebagai penghibur bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atas perlakuan buruk yang menimpa beliau. Jadi terdapatlah dalam surat bangsa Makkiyah itu kisah para nabi dan umat terdahulu.
Dan selanjutnya, ciri selanjutnya itu yaitu ayat-ayat pendek atau berirama. Jadi surat-surat yang pendek terdapat kalimah sumpah dan juga mempunyai nada atau irama. Jadi bersajaklah gitu. Dan selanjutnya banyak lapaz kala dan ya ayuhan nas. Itu perlu kita ketahui, berarti mungkin ciri-ciri surat Makkiyah yang ini yang sering kita ketahui, yaitu ada lapad kalanya dan lapad ya ayuhanas, diawali dengan lapad ya ayuhanas seperti yang terdapat dalam surat Yunus. Ya ayuhanasu qad ja'akum mau'idotun mir rabbikum al-ayah. Jadi berarti ini surat bangsa Makkiyah, atau dalam surat Al-A'la, Al-Mudasir, dan surat yang lainnya. Next, baik, selanjutnya ciri-ciri surat Madaniyah. Setelah kita mengetahui ciri-ciri surat bangsa Makkiyah, maka perlu kita ketahui juga ciri-cirinya surat bangsa Madaniyah. Ciri-ciri surat bangsa Madaniyah itu yang pertama, mengandung hukum syariat dan muamalah. Jadi terdapat di dalamnya hukum syariat atau hukum muamalah seperti jual beli, salat, sholat, zakat, puasa, kisos, talak, riba, dan lain sebagainya. Itu cirinya surat bangsa Madaniyah. Yang kedua, dialog dengan ahlul kitab. Jadi terdapat di dalamnya itu ada dialog dengan ahlul kitabnya. Itu ciri surat Madaniyah. Yang ketiga, panjang-panjang dan rinci. Jadi surat bangsa, berarti jadi dalam pemikiran kita itu surat Makkiyah mah pendek, kalau surat Madaniyah mah itu panjang tapi terperinci. Dan yang terakhir, banyak lapad ya ayyuhalladzina amanu. Jadi terdapat dalam surat bangsa, ciri surat Madaniyah itu ada lapad ya ayyuhalladzina amanu. Contohnya seperti dalam surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, atau surat Al-Maidah. Selanjutnya klasifikasi surat. Klasifikasi surat itu terbagi menjadi 3 bagian seperti yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu surat Makkiyah, surat Madaniyah, dan surat Khilafiyah. Jadi di sini masing-masing surat Makkiyah ada 82 surat, surat Madaniyah ada 20 surat, dan yang Khilafiyah, surat Khilafiyah itu yaitu surat yang diperdebatkan, ada 12 surat. Jadi yang 12 surat ini diperdebatkan apakah ini termasuk surat Makkiyah atau ini surat Madaniyah. Mana saja yang 12? Yang 12 diantaranya, pertama ada surat Al-Fatihah, kedua surat Ar-Ra'du, ketiga surat Ar-Rahman, keempat surat As-Sof, kelima surat At-Tagabun, keenam surat Al-Mutaffifin, ketujuh surat Al-Qadar, ke-8 surat Al-Bayyinah, ke-9 ayat surat Al-Zalzalah, dan ke-10 surat Al-Ikhlas, ke-11 surat Al-Falaq, dan yang 12 surat An-Nas. Itu 12 surat itu diperdebatkan. Jadi diikhtilafkan apakah 12 surat ini termasuk surat Makkiyah atau termasuk surat Madaniyah. Contohnya surat Makkiyah ada surat Yasin, ada surat Ar-Rahman. Contoh Madaniyah ada Al-Baqarah, ada Taubah. Padahal kan surat Ar-Rahman itu surat yang diperdebatkan. Jadi ada yang bahwasanya surat Ar-Rahman itu berpendapat surat bangsa Makkiyah. Baik, selanjutnya ini mungkin yang terakhir, hikmah dari mempelajari surat Makkiyah dan Madaniyah itu diantaranya, pertama, kita membantu penafsiran Al-Quran secara tepat. Setelah hikmahnya kita mengaji atau memahami surat Makkiyah dan surat Madaniyah itu, yaitu membantu penafsiran Al-Quran secara tepat. Yang kedua, hikmahnya mengetahui nasah dan mansuh. Mana surat yang dinasah dan mana surat yang dimansuh. Yang ketiga,
memahami sejarah dakwah Nabi. Dan yang keempat, menjadi pedoman metode dakwah. Dan yang terakhir, menambah kecintaan terhadap Al-Quran. Karena kan sejatinya kita, panutan kita itu adalah Al-Quran. Mungkin sekian dari Bapak, mudah-mudahan bisa dipahami ya oleh anak-anak. Semoga bermanfaat dan semoga kita menjadi ahli Quran dan nanti tempat kembalikan kita diridhoi oleh Allah untuk menempati atau masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terakhir, kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah pembagian Makkiyah dan Madaniyah menunjukkan dinamika dakwah Nabi. Ayat turun sesuai kondisi masyarakat. Jadi menyesuaikan masyarakat ketika sedang tidak ada tidak ada air, kehausan, maka turunlah ayat yang memerintahkan kepada Kanjeng Nabi. Ya, jadi turunnya itu sesuai kondisi masyarakat. Dan yang terakhir, mengetahui konteks ayat membuat tafsir lebih dalam dan bijak. Mungkin dicukupkan ya untuk pelajaran hari ini anak-anak, karena juga waktunya sudah sebentar lagi mau bel pulang ya. Jadi terima kasih untuk semuanya, semoga bermanfaat dan semoga kita mendapat jadi gelar ahli Quran dan menjadikan murid atau siswa yang pintar dan bijaksana. Sekian dari Bapak, akhirul kalam. Oh ya, jangan lupa untuk tugas rumah nanti saya serahkan ke KM, yaitu Saudara Aditya. Sekian dari Bapak, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.